Ini aku, seorang mahasiswa yang bukan hanya aktif di dunia akademik, tapi aku juga punya minat. Aku seorang content creator yang hidupnya nggak jauh dari visual. Sebagai Gen Z, tentunya aku belajar hal baru dari media digital termasuk AI dan hal serba cepat lainnya. Hingga pada suatu hari, aku nemu sebuah data yang bikin kaget sekaligus miris. Tapi ironisnya tingkat baca itu hanya 0,001%. Yap, 0,001%, 1 dari 100.000. Dan kalau jumlah ini kita kaitkan dengan seluruh jumlah penduduk Indonesia yang ada sekitar 270 juta, artinya cuma sekitar 2.700 orang di Indonesia yang punya kebiasaan membaca. Jujur, angka kecil ini bikin aku mikir, kayaknya ada yang salah deh dari cara kita mempersepsikan membaca. Mungkin selama ini perspektifnya yang perlu diubah, bukan fokus bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat baca, tapi bagaimana cara menumbuhkan minat. Karena kalau seseorang udah tahu minatnya apa, dia bakal nyari informasi apapun terkait dengan minat itu. Dan itu pula yang terjadi sama aku. Ketika aku sadar apa minatku, aku mulai cari banyak hal. Video how to, video tutorial, video edukasi, audio podcast, reels pendek, dan lainnya. Sampai muncul perasaan yang selama ini nggak pernah aku rasain, yaitu rasa nggak puas. Aku pengen cari tahu lebih dalam, pengen dapat konteks lebih luas yang tentunya nggak bisa didapetin dari video 30 detik. Dan di momen itu, buku bisa jadi ruang terbuka yang membuka pendalaman minatku secara lebih jauh. Buat aku, membaca itu ngasih satu hal penting, kemampuan berpikir kritis. Karena ketika membaca, kita cuma mengandalkan satu hal, yaitu otak kita sendiri untuk menginterpretasikan tulisan dan merefleksikan maknanya. Gak ada ekspresi, gak ada nada suara, gak ada visual apapun. Yang ada hanya kita dan kumpulan teks. Dan mungkin itu yang bikin baca buku punya nilai yang berbeda. Satu hal yang perlu digarisbawahi sebelum belajar menyukai literasi. Coba deh tanyain dulu hal-hal berikut ke dirimu. Apa sih minatmu? Apa hobimu? Apa motifmu? Pengetahuan apa yang mau kamu cari sampai harus membuka pintu literasi? Dan lagi-lagi, generasi Z hingga Alpha yang sudah terpapar arus digitalisasi dengan lantang pasti membantah. Baca buku kan kuno. Serius, masih ada yang mau baca buku di zaman yang secanggih ini? Memang sejauh apa sih pengetahuan yang bisa didapat cuma dari baca buku? Sekilas baca buku kayak nggak relevan, kayak ketinggalan zaman. Tapi justru di titik ini kita harus benar-benar tanya ke diri sendiri. Apakah kecepatan selalu berarti kedalaman? Karena ada beberapa hal yang nggak bisa dijelaskan secara ringkas. Ada konteks, ada hubungan antar gagasan, ada proses berpikir yang hanya bisa kita temukan secara mendalam melalui membaca. Dan dari sini pasti muncul pertanyaan lanjutan. Emangnya Indonesia realistis buat punya budaya membaca? Infrastruktur perpustakaannya memadai gak? Di era digital mending tanya internet lah. Justru, semakin dunia beranjak digital, tempat-tempat seperti perpustakaan harusnya semakin relevan karena semakin banyak informasi yang berseliweran, maka semakin besar kebutuhan kita untuk memiliki dasar berpikir yang kuat. Dan membaca adalah cara yang paling ampuh untuk membangun fondasi tersebut. Aku sering melihat perubahan itu secara langsung. Perpustakaan jadi tempat diskusi anak muda yang melahirkan sebuah karya. Infografis, film pendek, sampai konten edukasi. Dan aku jadi sadar terkait sebuah gagasan yang digaungkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur, membaca untuk berkarya menuju Cianjur berjaya. Kalimat itu ternyata bukan sekedar slogan, tapi sebuah cita-cita yang dirancangkan untuk keberlangsungan perpustakaan di masa depan. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh di Jawa Barat, lebih tepatnya di Cianjur, aku sering melihat gimana orang-orang di sini berkembang lewat banyak cara, terutama lewat membaca dan berkarya. Di sekolah, di komunitas, di perpustakaan, di museum, bahkan di sebuah art gallery, ada satu pola yang aku lihat terus berulang. Wawasan melahirkan ide, ide melahirkan karya, dan karya membuat masyarakat tumbuh lebih percaya diri dan berdaya. Seperti yang kita lihat bahwa perpustakaan hari ini bukan cuma tempat menyimpan buku, tapi tempat orang menemukan minatnya.
tempat orang merasa diterima, dan tempat kreativitas mulai hidup. Karena literasi itu bukan cuma membaca, literasi adalah kemampuan untuk memahami dunia. Dan kalau masyarakat punya minat yang tumbuh, punya rasa ingin tahu, dan punya keberanian berkarya, itu yang bikin sebuah daerah akan benar-benar maju. Aku udah buktiin dan sekarang giliran kalian.